Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rektor, Prof. Yos, Wakil Ketua MBA, Prof. Esmi, Ketua Senat Akademik, Prof. Narso, para Wakil Rektor, para Dekan, para Wakil Dekan, dan Bapak Ibu semua yang rawuh di Tapi di sini kelihatannya saya juga gitu aja sana. Sini mereng. Akan kami sampaikan secara singkat begitu background kegiatan ini sekaligus tindak lanjut dari kegiatan yang akan kita canangkan pada hari ini. Jadi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, kemudian wilayah bersih melayani. Kalau kita lihat sebenarnya itu agenda dari pemerintah kita termasuk Undip di dalamnya itu adalah selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, utamanya terkait dengan reformasi birokrasi. Yang tujuan dari reformasi birokrasi ini bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok besar ini. Yang pertama adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Kemudian yang kedua adalah birokrasi yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah birokrasi yang mempunyai pelayanan yang berkualitas atau layanan prima begitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya program ini sudah lama dan Undip juga sudah memulai dari sejak dicanangkannya menjadi PTNBH. Namun demikian, usaha-usaha untuk terus selalu memperbaiki itu perlu tetap kita lanjutkan secara kontinu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi yang merupakan satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem yang sudah ada ini, yang pada akhirnya kita tidak harus puas dengan kondisi saat ini, kita harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan baik yang kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas, dan melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Nah, di dalam kaitannya melaksanakan reformasi birokrasi ini tentu ada beberapa tahapan, dan salah satu tahapan yang bisa kita lakukan adalah pembentukan zona integritas. Zona integritas ini satu predikat yang nanti diberikan kepada instansi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi, yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, kemudian melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Zona integritas ini merupakan langkah konkret untuk mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi pada unit kerja yang dalam hal ini adalah di Undip. Tentu outputnya nanti dari reformasi birokrasi itu adalah wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lebih lanjut, kalau kita lihat apa WBK dan WBBM, ini satu istilah yang ada di dalam Permen Pan RB nomor 10 tahun 2019 yang menjadikan rujukan kita untuk selalu melakukan perbaikan dalam hal reformasi birokrasi dan tadi pembentukan zona integritas. WBK dan WBBM itu adalah predikat yang diberikan kepada satu unit atau kerja atau kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan penguatan kualitas pelayanan. Memang dalam bahasa singkat adalah satu predikat atau usaha yang terus dilakukan secara kontinu untuk melakukan, ya sekali lagi, plan, do, check, action, sehingga perbaikan itu terus-menerus bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2020 ini ada 14 perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang dijadikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi model untuk pembentukan zona integritas. Satu di antaranya adalah Undip. Dan dari ke-14 perguruan tinggi ini secara terjadwal nanti sudah ada tahapan-tahapan kapan harus menyampaikan dokumen, kapan verifikasi lapangan, kapan penilaian, dan sebagainya. Jadi ini juga model kayak akreditasi juga nanti karena ada tim asesor, kemudian ada juga tim penilai dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini langkah konkret di dalam kaitannya pembangunan zona integritas. Jadi ada hal yang harus dilakukan. Ada poin yang namanya pengungkit dengan bobot masing-masing ini. Apa sih yang akan dilakukan? Pertama adalah bagaimana manajemen perubahan.
Oke, bagaimana kita selalu berkeinginan untuk selalu berubah tentu ke arah yang lebih baik. Kemudian bagaimana penataan tata laksana, bagaimana penataan manajemen, bagaimana penguatan akuntabilitas kinerja, bagaimana penguatan pengawasan yang pada akhirnya ini tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, 6 faktor ini yang kita sebut sebagai pengungkit di dalam Permenpan RB, yang pada akhirnya ketika kita menjalankan 6 pengungkit ini, hasilnya adalah unit atau pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kemudian terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentu dalam hal kita sebagai perguruan tinggi adalah layanan terhadap tridharma perguruan tinggi dan layanan yang sifatnya umum, baik itu kepada masyarakat maupun kepada kita sendiri atau staf kita sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir ini adalah tahapan-tahapan yang sudah ada di dalam Permenpan. Nah, tentu saya mungkin akan lebih singkat lagi. Nah, memang untuk tahun 2020 ini karena tadi Kemendikbud telah menunjuk Undip, maka di dalam pelaksanaannya tidak bisa berjalan secara keseluruhan Undip satu unit gitu. Tetapi Undip harus menunjuk unit, dalam hal ini fakultas atau sekolah yang akan dijadikan role modelnya dulu. Nah, kemudian dari beberapa analisis yang kami lakukan, kami telah menetapkan Fakultas Teknik untuk menjadi model dalam pembangunan zona integritas di tahun 2020 ini. Tentu kami berharap nanti di tahun 2021 semua fakultas atau sekolah termasuk unit juga dapat melakukan pembentukan zona integritas. Dan dengan demikian nanti secara reformasi birokrasi di dalam tingkat universitas tentu akan terjadi dengan sendirinya. Itu yang dapat kami sampaikan untuk secara singkat memberikan pengantar terkait apa zona integritas dan kaitannya dengan reformasi birokrasi. Yang jelas dari Pak Rektor, kemudian arahan-arahan yang dibuat, kita harus selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, tentu untuk menjamin adanya layanan yang baik dan akuntabilitas yang terjaga. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heru atas pengantarnya.